Harus pagi aja. Udah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat kan? Karena ini kan sesi terakhir. Tapi Ibu harap kalian masih tetap semangat untuk pembelajaran yang terakhir ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau minta ketua kelasnya Mas Tegar untuk memimpin doa kita untuk mengawali pembelajaran. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Tegar. Nah, Ibu mau tanya nih, ada yang nggak hadir nggak? Ada yang sakit nggak? Ada, Bu. Nah, mungkin karena itu teman-temannya sakit karena kan cuaca belakangan ini kan agak nggak menentu ya. Ada yang pagi sampai siang panas, terus sore ke malamnya hujan. Jadi untuk itu Ibu mau presensi kalian terlebih dahulu. Sofilia Aurel, Hadir. Herawati, Amalia Hilda, Aryani, Hadir. Rasela, Hadir, Bu. Hidayat, Hadir. Deswa, Hadir. Amal Yasir, Aneka, Hadir. Hanin, Hadir, Bu. Asnamu, Hadir, Bu. Emi, Sakit, Bu. Patipato, Januar, Hadir. Hadir. Udah hadir lagi satu orang ya. Kita doain supaya temannya yang sakit cepat sehat. Terus, nah Ibu mau ngasih motivasi dulu untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Nah, motivasinya ada nilai-nilai kehidupan adalah kompas dalam perjalanan kita. Nah, kita pasti tahu kan apa itu nilai-nilai kehidupan. Nah, terus ada kompas. Kompas itu apa sih? Kompas itu kan ya penunjuk arah. Jadi ketika kita tersesat atau kita di tempat-tempat yang jalannya tidak terlalu baik tuh kompas yang akan menunjukkan kita arah yang benar. Nah, dalam motivasi ini, dalam kalimat ini, kompas itu menunjuk pada nilai-nilai kehidupan. Jadi nilai-nilai kehidupan itu dapat kita pakai ketika kita berada dalam masalah atau dalam keadaan yang sulit. Nah, nilai-nilai kehidupan itu dapat membantu kita untuk keluar dari situasi yang sulit itu. Selanjutnya, nah materi kita hari ini adalah nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Nah, ini adalah keberlanjutan dari materi di pertemuan sebelumnya, yaitu unsur intrinsik dalam cerita pendek. Nah, jadi kita itu mempelajari nilai unsur ekstrinsiknya. Nah, salah satu hal dari unsur ekstrinsik itu adalah nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerita pendek. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat membaca cerita pendek dan mengidentifikasi dan mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Jadi, Ibu berharap kalian semua itu bukan hanya bisa membaca cerita pendeknya, tapi kalian juga dapat mengidentifikasi atau mendeteksi gitu kalau ada nilai-nilai kehidupan di dalam cerita pendek atau karya sastra yang kalian baca, dan juga kalian bisa mengaplikasikan. Kalian bukan hanya tahu, tapi kalian juga bisa melakukan nilai-nilai positif tersebut di dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik dalam lingkungan ruang kelas bersama teman-teman atau guru, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan rumah, atau di lingkungan sosial lainnya. Nah, metode dan model yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini adalah metodenya NHT atau Numbered Hat Together, yang nanti Ibu akan meminta kalian membagi menjadi 4 kelompok. Nanti satu orang dari ketua kelompoknya akan maju ke depan untuk mengambil nomor yang Ibu sediakan, dan nomor tersebut nanti akan kalian ambil satu orang satu, dan nomornya akan menjadi urutan kalian untuk maju presentasi hasil diskusi kalian nanti. Lalu pada pembelajarannya adalah problem based learning, yaitu kalian nanti akan Ibu berikan sebuah cerita pendek sebagai masalahnya, dan kalian harus memecahkannya dengan mencari nilai-nilai kehidupan di dalam cerita pendek tersebut. Nah, sekarang Ibu mau tanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengingatkan kalian dengan materi-materi di pertemuan sebelumnya. Siapa yang tahu apa saja ciri-ciri cerita
cerita pendek? Ya. Itu sesuai dengan namanya yaitu cerpen, yaitu panjang ceritanya itu pendek, terus tidak lebih dari 10.000 kata, kemudian bisa dibaca sekali duduk. Lalu yang kedua, siapa yang tahu apa saja struktur cerita pendek? Saya. Ya. Struktur cerita pendek, kode abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Oke, yang ketiga, apa saja sih unsur cerita pendek yang telah kalian pelajari sebelumnya? Siapa yang bisa jawab? Oke, jadi unsur yang telah kalian pelajari sebelumnya kan unsur intrinsik. Nah, saat ini kita akan belajar unsur ekstrinsiknya. Nah, masih ingatkah kalian dengan unsur-unsur intrinsik dari cerita pendek? Masih. Nah, sekarang mari kita uji bersama apakah kalian benar-benar ingat unsur-unsur intrinsiknya. Nah, jadi di sini itu ada unsur-unsur intrinsik dari cerita pendek adalah latar, tema, perakohan, alur, sudut pandang, dan amanat. Lalu di bawahnya ada pengertian-pengertian dari unsur intrinsik itu. Nah, ibu akan bacakan pengertian dari unsur intrinsiknya, lalu kalian harus menjawab ini tuh masuk ke dalam, ini adalah pengertian dari unsur intrinsik yang mana. Nah, yang pertama, watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita itu tuh bagian dari apa? Penokohan. Penokohan. Lalu gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam Tema. Lalu gambaran tempat, waktu, dan Atas. Lalu pesan moral, Amanat. pandangan, Sudut pandang. alur. Ya, alur rangkaian kronologi itu adalah Alur. Tepuk tangan. Belum. Nah, coba bagus. Dengan baik. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke unsur ekstrinsik dari cerita pendek. Nah, unsur ekstrinsik dari cerita pendek adalah unsur-unsur yang berada di luar teks atau bukan bagian dari struktur cerita, tetapi tetap memengaruhi isi tema dan penulisan novel. Nah, jadi kita kan tadi udah bahas tuh unsur-unsur intrinsiknya. Jadi unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang di luar unsur-unsur intrinsik tadi. Salah satunya itu beberapa unsur ekstrinsik itu ada psikologi dari penulis, terus latar belakang sosial penulis, dan juga ada nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerita pendek. Nah, unsur intrinsik berupa nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam cerita pendek, seperti nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan, dan nilai agama. Nah, jadi kita perlu tahu dulu apa sih itu nilai-nilai kehidupan. Jadi nilai-nilai kehidupan itu adalah standar atau dasar baik buruknya sebuah kelakuan kita yang akan kita lakukan kepada orang lain atau ke diri kita sendiri. Nah, jadi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek itu dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi dasar kita berkelakuan baik. Nah, sekarang mari kita bermain teka-teki silang tentang unsur ekstrinsik dari cerita pendek. Tadi kan Ibu udah jelasin tuh, ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, pendidikan, dan agama. Sekarang kita main teka-teki silang tentang itu. Nah, siapa yang tahu nilai yang berhubungan dengan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasaan manusia? Ya, pendidikan. Ya, nilai pendidikan. Kita coba dulu. Coba dulu. Jadi, pendidikan. Oke, ternyata bisa. Terus yang kedua, nilai yang berkaitan dengan nasihat-nasihat. Moral. Coba. Oke, yang ketiga, so apa? Sosial.
keempat, Kebudayaan. Sudah ada kata budaya. Yang terakhir nih, lihat apakah benar semua. Oke, ternyata kalian hobi untuk skripsi dari cerita pendek. Ya, kalian hebat. Murid yang hebat itu diciptakan oleh guru yang kuat, Bu. Ya, makasih. Selanjutnya kita akan melihat cerita pendek yang berjudul, ini sebenarnya cerita singkat yang berjudul Titik buruk Itik buruk rupa. Di tepi danau hiduplah seekor ibu itik yang sedang menyerangi telur-telurnya. Satu persatu telur tersebut menetas. Betapa terkejutnya ibu itik saat melihat salah satu anak berbeda dari anak-anak yang lain. Anak itik tersebut berwarna abu-abu dan berbadan besar. Namun, ibu itik tak peduli dan tetap menyambut kehadiran semua anaknya dengan hati gembira. Saat ibu itik berenang bersama dengan anak-anaknya, hewan-hewan lain memandang anak itik yang berwarna abu-abu dengan tatapan mengejek. Semua hewan, bahkan saudaranya sendiri pun memberinya julukan si itik buruk rupa. Dengan perasaan sedih, si itik buruk rupa memutuskan untuk pergi dan mencari teman-teman baru yang dapat menerimanya. Dalam perjalanan, si itik buruk rupa bertemu dengan seekor anjing. Namun, anjing tersebut malah menjauhinya. Si itik buruk rupa pun melanjutkan perjalanan. Ia merasa kelelahan dan tertidur di depan sebuah rumah. Datanglah seekor kucing dan ayam yang lantas mengusir si itik buruk rupa. Ia pun kembali melanjutkan perjalanan dengan hati yang hancur. Karena ia merasa tak ada hewan yang mau menerima dan berteman dengannya. Tanpa disadari, musim berganti, dan si itik buruk rupa pun tumbuh semakin besar. Saat sedang beristirahat di pinggir sungai, si itik buruk rupa melihat serombongan angsa yang sangat cantik. Ia merasa iri melihat kecantikan para angsa tersebut. Salah satu angsa menyapanya dan bertanya, "Mengapa itik terlihat murung?" Itik pun menceritakan kisah sedihnya menjadi anak itik yang buruk rupa. Rombongan angsa hanya tertawa. Rombongan angsa mengajak si itik buruk rupa untuk turun ke sungai. Betapa terkejutnya si itik saat melihat pantulannya di sungai. Ia melihat sesosok angsa putih yang sangat cantik. Kini ia bukan lagi si itik buruk rupa. Dengan perasaan bahagia, si itik pun ikut terbang bersama angsa lainnya. Janganlah menilai dirimu lebih rendah dari orang lain. Setelah kita menonton cerita berjudul Kisah Itik yang Buruk Rupa tadi, nah kita dapat mengambil contoh nilai kehidupan, yaitu nilai moral. Jangan menilai seperti tadi yang dikatakan naratornya di akhir cerita, jangan menilai dirimu lebih rendah dari orang lain, karena setiap orang diciptakan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, nilai moral yang lainnya juga adalah kalau kita itu nggak boleh merendahkan diri kita sendiri, karena kita harus menyadari apa sih kelebihan atau keindahan dari dalam diri kita sendiri, karena kalau kita nggak menyadari itu akan jadi sia-sia. Oke, Ibu mau tanya dulu, kalau kalian masih ingat nggak kita harus cari di mana sih kalau kita menemukan kata-kata yang sulit untuk dipahami? Kita bisa cari kata-kata yang sulit itu di dalam KBBI. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan untuk kalian. Nah, kan tadi udah Ibu kasih tahu di awal kalau kalian bakal dibagi menjadi 4 kelompok, dan Ibu minta setiap kelompok ketua kelompoknya untuk maju ke depan. Visual. Ya, ayo. Ayo ya. Yasin. Ayo Mas Tegar. Ayo Mas Tegar. Lovely. Yasin. Lovely, Bu. Ayo. Satu orang lagi. Yasin. Jangan. Jangan. Jangan.
Siap jadi menangani. kalian ambil satu kertas, terus lihat kalian dapat nomor berapa. 5. Ya. Dapat kira berapa ya? Apa itu tegar? Lebih. Tunjukin. 2 saja sih. Ya dapat nomor siapa? Saya dapat B. Itu 4. Ya, kelompok pertama kalian presentasi adalah pertemuan. Kalau ada Mas Bidan, kalau ada Mas Feli dan Yusua, jadi silakan duduk lagi. Ya, Ya. doang. Lalu di sini ibu akan memberikan kepada kalian yang ABD dan akan kalian mengerjakan. Jadi di sini kan sudah ada cerpen berjudul Tanah Air karya Marty Almeida. Nah, kalian akan mencari kata-kata sulit, kosakata sulit yang ada di cerpen ini, dan kalian akan mencari artinya itu di KBBI. Lalu tugas keduanya adalah kalian akan mencari nilai-nilai kehidupan dari cerpen Tanah Air tadi, dan juga sertakan bukti dan juga penjelasannya. Ibu kasih kalian waktu 15 menit, cukup tidak? Cukup. Oke, ayo mulai dikerjakan, dan kalau ada kesulitan bilang ke ibu. Baik, Ibu. Oke, Yos. Kelompok B. Kelompok B. Kelompok B maju. Kelompok B sudah selesai. Sudah ready. Oh, masuk. Bisa maju. Kalian nih, kita se-excited ini kalau misalnya nanti pas maju ke exit gimana? Yo, awas kabeh. Rasa kesulitan. Tidak, Bu. Gitu aja. Kalau orang juga habis. Si Anet nih. Ibu mau tanya itu. Nilai yang paling sedikit aja nih, nilai agama dari sana kelompok. Harus sesuai kelompok, kamu nggak usah. Kelompok B. Kelompok B baca nomor B. Oke, sudah selesai semuanya. Sudah. Sudah, ayo perwakilannya maju ke depan lagi buat presentasi. Ketua. Sekjen, Silakan. ketum dan sekjen. Iya semua. Jangan lagi. Biar nyaman. Biar jadi prajurit. Kopral ya. Lovely Brambang Kuasa. Nah, mulai. Baik, yang pertama, temukan arti kosakata di bawah ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang A, teduh itu artinya tenang atau aman. Lalu yang kedua, ganjil itu artinya lain daripada yang lain atau tidak sebagaimana biasa atau aneh atau ajaib. Nah, kemudian ada tubir itu artinya tepi sesuatu. Kemudian ada tigawan itu perkataan yang bukan-bukan, omong kosong atau ocehan. Kemudian ada membelenggu, yaitu ikatan. Selanjutnya ada kesengsem, yaitu menyukai. Oke, kemudian ada titi mangsa itu adalah tanggal, dan buntalan itu adalah bungkusan. Lalu yang selanjutnya itu acuh tak acuh atau tidak peduli. Lalu yang terakhir itu adalah terkungkung atau terbelenggu atau terkurung. Lalu untuk jawaban yang kedua, tunjukkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen Tanah Air, kemudian berikan bukti pendukungnya. Jawabnya yang pertama itu nilai moral yang terkandung dalam cerpen Tanah Air seperti pentingnya permintaan maaf saat kita berbuat salah. Bukti, tidakkah kau bisa menafsirkan sebutannya padamu itu sebagai tanda permintaan maaf, bahwa kau adalah ayahnya yang baik, bahwa kau tak pulang-pulang bukan lantaran kehendakmu. Penjelasan bahwa ketika kita berbuat salah harus ada permintaan maaf.
dan secara tidak langsung sudah meminta maaf kepada Han secara tidak langsung sudah meminta maaf kepada ayahnya karena dulu dia menuduh ayahnya sebagai seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang B, nilai sosial yang terkandung dalam cerpen Tanah Air, seperti ketidakpedulian tetangga dan keluarga terhadap kondisi permasalahan orang lain. Nah, itu dibuktikan tetangga sanak pemilih boleh acuh tak acuh karena takut, namun gereja membukakan pintu untukku. Walau hanya bumbungan gereja kecil, disitulah aku tinggal sambil menunggu aba-aba keberangkatan yang akan datang dari daratan impian. Selanjutnya dari nilai budaya yang terkandung dalam cerpen Tanah Air adalah tokoh menggunakan nama-nama keturunan Tionghoa seperti Ang Sui. Bukti Tanah Indonesia, kalau terjadi apa-apa tolong hubungi istriku Ang Sui. Ini nomor teleponnya. Penjelasan penggunaan nama yang khusus menunjukkan suatu keturunan dari ras tertentu adalah bagian dari nilai budaya. Nah, kemudian ada nilai agama yang terkandung dalam cerpen Tanah Air. Adalah adanya agama tertentu yang dianut oleh tokoh, yaitu agama Katolik dan Kristen. Buktinya adalah walau hanya hubungan kecil, gereja kecil, disitulah aku tinggal sambil menunggu aba-aba keberangkatan yang akan datang dari daratan impian. Di mana keberadaan agama adalah bukti bahwa ada nilai agama dalam cerpen tersebut. Boleh tepuk tangan buat teman-teman yang udah berinteraksi. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan. Jadi, unsur eksplisit adalah unsur yang berasal dari luar karya sastra, tetapi tetap full mengandung isi, tema, dan penyajiannya. Unsur ini tidak terdapat langsung dalam cerita, namun ikut membentuk latar belakang penulisan dan pemahaman karya tersebut. Jadi, nilai-nilai atau unsur eksplisit ini memang tidak ditulis secara tersirat dalam cerita pendek, tetapi kita pasti dapat menangkap jika kita membacanya dengan baik. Lalu yang pertama, nilai-nilai kehidupannya. Yang pertama ada nilai budaya. Nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat. Nah, ciri khas nilai-nilai budaya ini dibandingkan dengan nilai yang lainnya adalah seperti masyarakatnya itu takut untuk meninggalkan nilai-nilai budaya ini. Lalu ada nilai moral, nilai yang berhubungan dengan masalah moral yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibacanya. Lalu ada nilai agama yang berkaitan dengan ajaran agama seperti keimanan, doa, dan keikhlasan. Yang selanjutnya ada nilai pendidikan yang berhubungan dengan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang. Lalu selanjutnya ada nilai sosial, nilai yang berhubungan dengan kehidupan dalam masyarakat, biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan seperti toleransi. Nah, karena materi kita sudah selesai, Ibu mau bertanya dulu, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah mudah dimengerti unsur ekstrinsiknya? Mudah. Oke. Lalu selanjutnya Ibu akan menunjukkan pembelajaran kali ini. Jadi kesimpulannya adalah nilai-nilai kehidupan dalam cerita cerpen merupakan pesan-pesan penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui tokoh, alur, peristiwa dalam cerita. Nilai-nilai ini mencakup nilai moral, sosial, religius, pendidikan, kasih sayang, dan budaya yang dapat membentuk karakter dan kepribadian pembaca. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran mengenai nilai-nilai kehidupan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan materi di pertemuan berikutnya adalah menulis cerita pendek berdasarkan kejadian sehari-hari. Jadi Ibu berharap kalian itu bisa mengulang lagi pembelajaran dua pertemuan ini atau dua sesi ini yang berkaitan dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi ketika kalian menulis cerita pendek di pertemuan berikutnya, kalian bisa menulisnya dengan lancar. Dan jangan lupa juga untuk membaca beberapa cerpen. Jadi kalian bisa mendapat inspirasi dari cerpen-cerpen yang telah kalian baca. Baik, Bu. Oke, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa penutup pembelajaran kita. Baik, sebelum kita mengakhiri
kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Terima kasih untuk kalian semua juga yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Selamat siang, hati-hati di jalan, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Baik.